Makanya kemarin pelajaran ada ya, yang ditakutkan wali itu bukan kehilangan uang, kehilangan mati, enggak. Yang ditakutkan para wali kalau kehilangan Tuhan. Ini yang terbalik sekarang. Manusia rela kehilangan imannya, manusia rela kehilangan agamanya, manusia rela kehilangan Tuhannya, bahkan menjual agamanya. Yang penting kaya, keluar masuk Islam, menjual akidah. Wih, kan sekarang sangat banyak seperti itu. Nah, ini yang terbalik ini, dunia terbalik. Ada sinetronnya ya. Ini yang banyak umat yang kenyataannya sekarang banyak yang ucapannya dia beriman, saya taat, saya takwa, saya hamba Allah, tapi hatinya kehilangan materi, takut nanti dulu harus belajar lebih giat ini. Kalau engkau sudah tidak takut kehilangan apapun, maka semua akan datang kepadamu. Itu loh maksudnya. Mengikuti sebatas keabsahan menjadi murid, sekedar absen, atau betul-betul menyimak, gitu loh. Kan ini sangat penting untuk siapa keselamatan ini, untuk individu murid itu sendiri. Perguruan sudah menyiapkan kapal bahtera ini loh, kapal keselamatan, dikatakan perguruan. Tapi ketika murid tidak mau masuk di dalam kapal bahtera, tidak mau masuk ke dalam benteng Tuhan, bagaimana akan selamat? Oleh sebab itu murid itu ada dua. Murid yang diakui perguruannya dan murid yang mengaku-ngaku menjadi murid perguruan. Murid yang diakui perguruan, ya pasti ada absennya. Artinya dia menjalani apa yang diajarkan oleh sekolahannya. Bukankah kita sekolah ini untuk meningkatkan kualitas? Kalau kita belajar kualitas kita tidak ada perubahannya, masih diakui semua. Ibadah kita mengakui, ya percuma sampai kita menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Hanya menghabiskan uang saja, sia-sia. Usia kan semakin dekat, masa enggak melihat Tuhan sih? Ini tadi kita jelaskan, ayo belajar. Masa enggak ada ketakutan sama Tuhan? Setiap kita gerak nih, ternyata Tuhan ingin tajali, ingin dilihat, ya. Haus diberi minum, lapar diberi makan, ya. Bau badan sudah tidak enak dimandikan. Masya Allah, tidak sadar-sadar, banyak istighfar, minta ampun sama Tuhan. Ya Allah, minta ampun ya Allah, jangan kau cabut hidayah ini ya Allah, tetapkan iman Islam, beri istiqomah ya Allah, beri kekuatan saya hijrah ya Allah. Hijrah itu kan tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah bagaimana? Kita ini loh dikatakan tidak akan menjadi penghuni surga kalau di dunia kita tidak mengenal Tuhan kita, ya. Hidup sekali, kalau masih hidup sudah buta mata hatinya, di akhirat semakin buta, ya. Mencari Tuhan tuh di dunia, masa sampai akhirat mencari Tuhan terus, tersesat kan? Kayak sinetronnya Deddy Mizwar terus ini, mencari Tuhan episode 1, episode 2. Nggak ketemu-temu, ya. Oleh sebab itu kita jelaskan, ayo, setiap gerak yang timbul di badan kita itu Tuhan ingin dikenal,
itu Tuhan ingin memberitahu bahwa aku bersama engkau. Engkau adalah aku, tapi aku bukan engkau, karena engkau ciptaanku. Paham gak? Gak usah ngaku-ngaku lah. Itu loh maksudnya. Caranya seperti apa memakai ilmu keselamatan ini? Caranya seperti apa sih guru? Caranya jangan engkau kenang lagi seluruh ibadah dan perbuatan kita. Artinya seperti apa sih guru? Jangan dikenang itu. Jangan dikenang itu ketika waktu sholat datang, sholat aja. Jangan melihat jasad lagi yang bergerak. Itu loh maksudnya, memakai ilmu takwa, memakai ilmu keselamatan, memakai badan syahadat, memakai badan la ilaha. Ini dilatih. Jangan lagi ketika kita melihat itu, jangan lagi menyertakan mata. Itu basornya Tuhan, itu sifatnya Tuhan. Oh nyata Tuhan, tampak nyata, sangat nyata, lebih daripada matahari. Masa kita masih mencari? Ya Allah, kita sekarang kewajibannya menyaksikan. Ya Allah, ya Allah, pahamkah ini? Artinya apa? Tidak ada lagi celah kita untuk berbuat maksiat. Ketika kita sudah paham tetapi masih melakukan maksiat, ya tadi apa? Berarti kita dipilih untuk menjadi calon penghuni. Artinya selama ini kita tidak menghiraukan nasihat Tuhan. Nikmat mana yang engkau ingkari? Nikmatnya mana yang diingkari ini? Nah, kita ini merasa aku terus ini lah. Hanya di perguruan ini belajar dikikis. Jangan disebut nama kita. Yang ada ini bukankah Tuhan? Kita ini tidak ada. Pada ilmunya Adam tiada. Setelah Adam tiada, barulah Tuhan nyata. Kalau kita masih ada, tidak mungkin Tuhan nampak di dalam kesaksian batin kita. Artinya ketika kita mempelajari ilmu ini, nurani kita belum terbuka. Kan ini tanda tanya ya. Belajar ketuhanan tapi sifatnya belum berubah. Belajar ketuhanan semakin angkuh. Belajar ketuhanan semakin tidak peduli kemanusiaan. Ini bahaya. Oleh sebab itu kan semua dijelaskan bahwa semua ini kan pinjaman toh, amanah. Ini satu contoh begini. Ketika ballpoint ini ya, contoh kias, ini milik saya. Ketika saya taruh, saya tinggal, ke restroom umpamanya, lalu diambil orang, diakui orang. Ketika saya ambil lagi, karena saya mengetahui orang itu yang mengambil, kalau orang itu marah, aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Karena nyata-nyata ini ballpoint saya. Kembali ke manusia. Zahir batin milik Tuhan. Iya kah? Terus dititipi. Dititipi apa? Dititipi rumah, dititipi kendaraan, dititipi rezeki, dititipi anak, dititipi apa lagi? Jabatan, dititipi kenikmatan macam-macam. Tuhan mengambil, marah enggak kira-kira? Artinya belum terkikis ego di. Itulah sebabnya ketika lahir kan tidak diberi apa-apa toh. Yang diadakan apa? Jasad dan rohani saja. Itu sudah segala-galanya kenikmatan. Nah begitu hidup dititipi baju, merasa memiliki ini yang jadi masalah gitu loh. Pahamkah enggak ini? Punya uang hilang di jalan,
Aduh, nyompainya sampai sebulanan. Oh, nggak pernah sedekah. Barang dicuri orang marah-marah. Bukankah tadi juga dikatakan, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Jangan repot gitu loh. Kalau kita tidak amanah, Tuhan yang mengambil. Pahamkah? Ayo kembali lagi, kita tidak punya apa-apa loh. Kita pun juga tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu ayo dikikis keakuan, rasa memiliki dilepas. Jangan menunggu pulang baru lepas. Itu bahaya. Oleh sebab itu bayi itu isyaratnya genggam dia, karena ingin menguasai dunia. Kita kan disuruh meninggalkan hidup. Yang merasa hidup akan dimatikan. Kalau tidak mau dimatikan, lepas yang namanya karena yang hidup hanya Tuhan. Nyata, yang hidup ruh, jasad terbengkalai. Tapi kan dikatakan, ilmu para wali, esakan jasad, maka jasad akan esa dengan yang punya jasad. Disitulah ilmu selamat. Jasad dikuasai rohani. Inilah yang dinamakan jalan keselamatan. Nah, kita terbalik. Jasad ingin menguasai ruh. Jasad ini ngajak rohani itu maksiat terus. Jasad ngajak rohani seneng-seneng terus. Semakin kurus, semakin daya cengkramnya semakin lepas. Akhirnya ketika berpisah di alam kubur, yang terjadi penyesalan. Rohani menangisi jasad, badan nggak mau diajak bareng selamat. Nuruti nafsu. Ya, oleh sebab itu berjalan di jalan Tuhan, nafsu yang tidak baik yang sudah diperingatkan Tuhan tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Jangan nunggu toh. Jangan nunggu diazab dulu. Masa nunggu diazab baru? Kalau diazab Tuhan sudah murka betul. Hidup sudah dihidupkan, jasad diberi, rohani dipinjami supaya ngopi ini enak, supaya sarapan ini enak, diberi kebahagiaan keluarga, diberi titipan istri, diberi titipan suami. Ternyata semua yang dikatakan dunia panggung sandiwara melupakan tujuan kita menuju kepada Tuhan. Jangan. Diberi keluarga, diberi anak istri, diberi kebahagiaan di dunia, jangan kau lupakan tujuan hidupmu. Semua itu kan hiburan kita di dunia. Kenapa terus kita lupa, lalai, kalah sama istrinya, kalah sama suaminya? Dulu ketika bujang rajin ngaji, rajin ke majelis, setelah menikah terpengaruh suami atau istri jadi malas. Ini yang berbahaya gitu loh. Berarti kita kalah. Justru kita yang mendidik supaya tetap kita semakin taat dan dekat kepada Tuhan kita. Ya, ilmu ini mau tidak dipercayai tapi terjadi. Ya, coba bergerak itu tanpa napas bisakah? Tidak bisa. Pikiran bisa kemana-mana ketika di majelis, karena ada apa? Ada ruhani. Itulah khalifah. Nah, kita harus nurut khalifah kita. Kalau kita nuruti yang namanya nafsu, ya pikiran kemana-mana. Gitu loh. Ini yang menjadikan kita sengsara hidup di dunia, sesat di ya. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kajian yang singkat ini memberikan keberkahan, keselamatan untuk kita semua. Mungkin nanti kita akan melanjutkan kajian untuk memperdalam mengenal Tuhan melalui perbuatan Tuhan ya.
dan nanti kita sambung lagi melalui asma Tuhan, melalui sifat Tuhan, melalui zat, ya, sampai nanti kita betul-betul sampai. Tapi tolong diulang-ulang pelajaran ini supaya lebih paham lagi. Mungkin sekian kajian yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan amanah pelajaran, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan, kekhilafan datangnya dari kami pribadi. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Ruhum Muhammadin jasadan ya Allahu ruhu Muhammadin jasadan ya Allahu ruhu Muhammadin jasadan ya. Terima kasih. Kita tutup. Kita lanjut nanti sesi tanya jawab sampai kita istirahat. Oke? Ya, terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.